Shalom saudaraku semuanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Haleluya. Yeah, yeah, Kita mau nyanyikan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan Dia Tuhan yang setia, amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami ya Tuhan. tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita bertepuk tangan sama-sama. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan selama-lamanya dalam hidup kita. Aku gak ragu lagi Tuhan akan jalan-jalan-Mu semuanya sempurna. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah. bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar selama-lamanya hanya Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu Engkau setia. Jalan-Mu ada buat setiap kami yang percaya. Engkau selalu menuntun kami. Engkau selalu menjaga, menopang setiap kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa di luar segala kekuatan yang kami punya, ada jalan yang ajaib yang disediakan oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa kuasa-Mu selalu bekerja dari hari ini sampai selama-lamanya, menolong setiap kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Ajaib Kau Tuhan. Amin Tuhan. Sanggup pulihkan Keadaanku dalam tangan-Mu Tuhan. seluruh hidupku Tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, ada kekuatan di hidup kita datang daripada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Kau selalu setia menopangku, berseru ku berharap dalam Yesus. Oh haleluya, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau yang sanggup Tuhan pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau sumber kuatku Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah
Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Di dalam tangan-Mu Tuhan, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti-Mu Tuhan, hari ini selama-lamanya. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Yesus. Haleluya Tuhan, besar Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tundukkan kepala lebih dulu, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kembali kami bisa bertemu dengan rekan-rekan saudara seiman untuk melangsungkan ibadah online kami, dan kami bersyukur kalau kami bisa melaksanakan ibadah online untuk kesekian kalinya dalam segala keterbatasan kami. Kami percaya Engkau Allah yang tak terbatas, Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, dan biarlah hadirat-Mu tetap kami bisa nikmati, kami bisa tetap hormati, dan terlebih lagi Tuhan, saat kami mendengarkan tuntunan firman-Mu, biarlah ini juga bisa menjadi kekuatan, harapan, semangat perubahan tuntunan kami, untuk kami sadar, untuk kami bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi manusia yang mulia di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga hari ini kita ada sebagaimana ada. Dan kita bersyukur kembali kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun lewat ibadah online, tapi pertemuan dalam ibadah walaupun lewat jarak jauh, walaupun lewat dunia internet seperti ini, saya percaya ini adalah sebuah berkah buat kita. Karena dalam setiap ibadah kita pasti akan mendapatkan sesuatu, kita akan mendapatkan berkat rohani, dan saya yakin dan percaya lewat ibadah kita akan menjadi manusia yang berbeda daripada orang-orang yang tidak beribadah. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada
Kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema khotbah saya dengan judul Human Glory, kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia. Kita semua pasti sadar, semua percaya, semua kita memahami bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Allah adalah untuk memuliakan Dia. Amin, saudara. Hari ini kita beribadah adalah salah satu wujud ekspresi kita dan bukti dedikasi kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, namun meskipun manusia memuliakan Allah, bukan berarti kemuliaan Allah semakin bertambah. Dengan kita hidup baik, kita hidup taat, kita hidup setia, kita beribadah seperti hari ini. Dengan saudara memberi korban persembahan, dengan saudara memberikan waktu, investasi, pekerjaan Tuhan, saudara melayani Tuhan dengan giat, tidak akan membuat kemuliaan Tuhan itu makin bertambah gara-gara itu, saudara. Ya. Dan manusia kalau melakukan itu, kalau manusia melayani Tuhan, manusia beribadah dan melakukan yang terbaik buat Tuhan, justru yang mulia kita, saudara. Bukannya Tuhan. Kitalah yang semakin dimuliakan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebaliknya, barang siapa yang mempermalukan Tuhan, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan dengan hidup dalam dosa, Anda mungkin melakukan banyak sekali pelanggaran firman dan Anda tidak hidup sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki, itu pun tidak membuat kemuliaan Tuhan menjadi turun, menjadi pudar atau hilang gara-gara kita hidup dalam dosa. Yang terjadi adalah hidup saudara dan hidup saya yang semakin hancur. Anda yang semakin akan dipermalukan dan direndahkan karena hidup saudara tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemuliaan Allah tidak dipengaruhi oleh karena suci, salehnya, taatnya kita, atau dipengaruhi oleh brengsek, bejat, dosa, dan kehidupan kita yang jahat di mata Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena Allah itu sempurna kemuliaannya. Kemuliaan Allah itu sempurna, abadi, kekal adanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kemuliaan Allah tidak akan pernah tergantikan, tidak akan pernah berubah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah itu tetap mulia sekalipun Anda dan saya tidak memuliakan Tuhan. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda dan saya harus menyadari, sekali lagi menyadari, kita tercipta untuk kemuliaan Tuhan. Semakin kita hidup memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan kehidupan kita. Amin. Kalaupun kita tidak memuliakan Allah, Allah tetap mulia. Ini hal yang harus kita pahami bersama-sama, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau begitu yang butuh kemuliaan siapa? Yang butuh dimuliakan siapa? Saudara dan saya. Kita manusia yang butuh kemuliaan, saudara. Tuhan tidak, karena dia sudah termulia. Dari sejak awal, dari sana, dari sejak semula, Tuhan sudah mulia. Sebelum ada manusia diciptakan Tuhan, alam semesta sebelum manusia tercipta, Allah tetaplah yang termulia. Ditambah lagi dengan hadirnya manusia ciptaan Allah, tentu itu akan semakin mempertegas, semakin memperjelas, bukan semakin untuk membuat kemuliaan Allah makin bertambah atau berkurang, bahwa Allah adalah yang termulia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu dimuliakan, yang perlu kemuliaan adalah saudara dan saya. Bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa semakin mulia hidupnya? Bagaimana Anda dan saya agar kemuliaan itu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita hari lepas hari? Caranya simpel Bapak Ibu, caranya cukup sederhana saja. Yaitu apa? Hiduplah dalam perubahan. Hiduplah dalam apa, saudara? Dalam perubahan. Ya, ini penting sekali, saudara. Perubahan saudara itu akan menentukan besar kecilnya kemuliaan hidup yang Anda terima. Sekali lagi, perubahan yang saudara alami, perubahan yang saudara lakukan itu akan menentukan kemuliaan besar kecilnya yang Anda akan terima. Mengapa sih saudara perubahan itu menjadi tolak ukur Anda dan saya bisa dimuliakan? Nah, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari coba ikuti kalimat saya ini. Boleh? Ikuti kalimat kita ya. Ikuti kalimat ini. Semakin besar perubahan, maka semakin besar kemuliaan. Semakin sedikit perubahan manusia,
sedikit kemuliaan manusia. Tidak ada perubahan, tidak ada kemuliaan saudara. Coba kita ulang sekali lagi ya. Semakin besar perubahan hidup manusia, semakin besar kemuliaannya. Semakin sedikit perubahan hidup manusia, semakin sedikit kemuliaannya. Semakin tidak ada perubahan dalam hidup manusia, tidak ada kemuliaan di dalam hidupnya. Oke? Nah, perubahan apakah yang membuat Anda dan saya bisa menjadi mulia? Perubahan yang bagaimana saudara? Saya mengajak kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan Roma 12 ayat 1 dan 2 ini menjadi salah satu ayat untuk membawa Anda dan saya mengalami kemuliaan dalam kehidupan kita. Ada dua hal saudara di sini yang membuat Anda dan saya bisa mengalami sebuah perubahan. Namun sebelumnya izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi buat kita semua. Suatu kali saudara ada seekor binatang, ada seekor binatang ayam. Dia sedang berjalan-jalan di sebuah taman, Lalu suatu kali dia melihat ada burung merak di sana. Nah, ayam ini tiba-tiba ngomong sama burung merak itu. Saya sangat tertarik dengan bulu kamu yang di belakang yang bisa mekar gitu. Boleh nggak aku minta? Ya akhirnya burung meraknya bilang, nanti kalau aku berikan kepada kamu, kamu sendiri nanti jalannya tambah susah loh. Karena ekor saya besar sekali, lebar. Nggak apa-apa, aku pengen sekali. Oke, akhirnya singkat cerita burung merak ini memberikan ekornya kepada ayam itu. Wah, ayam ini senang sekali saudara. Karena dia sudah menikmati keindahan dari burung merak ini. Lalu kemudian beberapa meter, lalu ayam ini mendapati ada seekor ular saudara. Dia sangat terpesona sekali dengan ular itu. Badannya bisa berliuk-liuk, bisa melewati segala tebing, bisa melewati segala rintangan, bisa melewati segala pohon dan segala medan. Dia tertarik dan dia minta, aku pengen dong supaya badan kamu ada dalam diri saya. Aku mau dong bentuk badan itu ada dalam diri saya. Singkat cerita, badan ular ini pun diberikan. Dan Anda bisa bayangkan ekornya adalah ekor burung merak, badannya badan ular saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya, dia bertemu dengan burung Raja Wali. Waduh, dia terpesona sekali saudara dengan burung Raja Wali ini. Yang membuat dia terpesona apa? Dengan cakarnya, cengkraman cakarnya, kakinya yang kuat. Dan dia kembali meminta, saya pengen sekali tubuh saya memiliki cakar seperti itu. Saya mau ngalami yang seperti itu. Saya mau punya cakar seperti kamu. Singkat cerita, diberikanlah cakarnya dan Anda bisa bayangkan, ekornya apa? Burung merak, badannya badan ular, cakarnya cakar burung Raja Wali. Gak sampai di situ. Terakhir dia bertemu dengan seekor buaya. Dia juga sama, dia tertarik sekali, terpesona dengan muka dari buaya itu, dengan taringnya yang begitu tajam. Akhirnya dia meminta yang sama. Aku pengen punya wajah seperti kamu. Kayaknya wajahmu itu begitu garang, begitu gagah, begitu keren. Aku mau wajah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sama saudara, dia juga mendapatkan muka buaya. Nah saudara bisa bayangkan, ekornya burung merak, badannya badan ular, kakinya kaki Raja Wali, mulutnya mulut buaya. Apa yang terjadi saudara? Apakah dia bisa berlari dengan kencang? Apakah dia bisa terbang? Apakah dia bisa menikmati kehidupan dia yang tadinya notabene adalah seekor ayam? Yang tidak memiliki kepala seperti buaya, yang tidak memiliki kaki seperti Raja Wali, yang tidak memiliki ekor seperti burung merak, yang tidak memiliki badan seperti ular. Singkat cerita saudara, terjadilah sebuah masalah di taman itu. Ada binatang yang sangat puas sekali menyerang wilayah itu. Dan semua binatang semua kabur, menyelamatkan diri. Bagaimana dengan ayam? Apakah dia bisa menyelamatkan diri?
Dia tidak bisa menggunakan cakarnya secanggih cakarnya Raja Wali aslinya. Dia tidak bisa menggunakan mulut buaya asli ekor binatang buaya. Dia tidak bisa mengepakkan ekor burung meraknya seperti aslinya. Dia tidak bisa berliuk-liuk seperti ular seperti aslinya. Dan akibatnya apa saudara? Mati konyol dia habis. Ya, mati dengan sia-sia. Jadi maksud dari ilustrasi ini hanya perumpamaan saudara ya. Tidak ada si binatang yang seperti itu ya, ini hanya perumpamaan. Artinya apa? Kita seringkali berpikir seperti ayam ini. Kita ingin mengalami perubahan karena kita berpikir lihat situasi keadaan, lihat apa yang di depan kita, sepertinya itu lebih menarik daripada diri kita sendiri. Padahal Anda sendiri tercipta begitu bagus. Anda sudah diciptakan begitu sungguh amat baik. Yang percaya katakan amin. Bahwa Anda dan saya diciptakan sungguh amat baik. Ya, nah jadi kita memang perlu perubahan dan perubahan itu memang bisa membawa kita pada kemuliaan. Tetapi satu hal yang saudara harus sadari bahwa tidak semua perubahan itu akan membawa kita pada kemuliaan. Kalau perubahan yang kita lakukan justru perubahan yang tidak baik. Perubahan yang justru buruk. Perubahan yang justru sebenarnya nggak patut dirubah. Nggak perlu dirubah. Tapi malah kita sendiri yang memaksakan diri untuk mengubah itu saudara. Nah lewat berdasarkan ayat ini Paulus mengingatkan jemaat Kristen di Roma. Ya, harus ada melakukan sebuah perubahan. Ya, perubahan dalam dua hal. Yang pertama adalah kembali ke dahulu. Kembali seperti semula. Itu perubahan yang pertama saudara. Ya, nah ada istilah lain ya untuk menjelaskan tentang maksud dari perubahan ini. Ini adalah dari kata reformasi. Ya, reformasi dari dua kata, re dan formasi. Re kembali, formasi bentuk. Jadi mengulang kembali seperti asli awalnya, seperti semula. Itu adalah sebuah perubahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari ini bahwa perubahan hidup saudara, bagaimana Anda dan saya kembali seperti aslinya, tatanan yang aslinya. Dalam hal ini apa sih maksudnya? Paulus sedang mengingatkan jemaat Roma saat itu. Dalam ayat 1 berkata begini, saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus mau ingatkan, kau mau mulia, berubah. Apa yang harus kau rubah? Ibadahmu. Peribadatanmu yang kau rubah. Maksudnya bagaimana? Peribadatan seperti yang Tuhan kehendaki sejak awal. Peribadatan seperti yang Tuhan mau dari sejak awal. Seperti aslinya. Saudara, mari kita lihat beberapa ayat saudara untuk meneguhkan maksud dari peribadatan ini. Ya, saya ajak saudara melihat beberapa ayat untuk mendukung bahwa ibadah yang seperti apa sih yang aslinya, yang Tuhan mau itu yang seperti apa. Mari kita buka Mazmur pasal 50. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 7 saudara sampai 15 saudara akan temukan di sini. Dengar hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembilanmu aku menghukum engkau, bukan karena korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara lihat, ya ayat lagi yang lain saudara, yang hampir sama pesannya dan esensinya dari ayat tersebut saudara. Saya ajak saudara kembali, kita buka sama-sama di dalam Amos. Amos pasal yang ke-5 ayat 21, 22, 29
sampai dengan 24. Aku benci, aku menghina perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, ini adalah yang Tuhan mau dalam peribadatan. Saudara tahu bangsa Israel itu berdasarkan hukum Taurat dalam Perjanjian Lama punya banyak sekali korban-korban persembahan. Betul nggak saudara? Ada banyak sekali. Ya, diantaranya korban apa saudara? Korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban bakaran, lalu korban ada lagi persepuluhan ternak, persepuluhan uang, persepuluhan dalam hal ladang, dan masih banyak yang lain lagi korban persembahannya. Tetapi yang jadi masalahnya adalah waktu bangsa Israel melakukan korban persembahan itu korban persembahan yang didasari oleh hukum Taurat. Ya, dan semua korban itu ada unsur ritualnya, ada unsur kultusnya. Dan di balik ritual kultus korban persembahan itu, mereka mengharapkan apa? Berkat Tuhan. Pahala dari Tuhan. Mereka mengharapkan bagaimana Tuhan memberkati kesehatan mereka, bagaimana Tuhan membuat mereka sukses, bagaimana Tuhan membuat mereka berhasil, bagaimana membuat mereka menang, bagaimana mereka mendapatkan segala harta yang berlimpah. Salahkah saudara? Tentu tidak salah. Kalau intinya bukan di soal korbannya sebenarnya. Bukan di soal korban. Tapi apa? Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, yang terpenting adalah bagaimana hidup seseorang itu melakukan perintah Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, hidup di dalam ketaatan. Itu yang Tuhan kehendaki jauh lebih penting daripada soal korban persembahan itu saudara. Sampai sini jelas saudara. Nah, itu hukum Taurat. Dan sejak Kristen abad pertama, ya, orang Kristen punya korban persembahan, tapi hanya dua saja pada saat itu di Kristen abad pertama. Yang pertama adalah korban persembahan jamuan kasih. Nah, itu namanya diakon, ya, korban persembahan diakon. Yang kedua adalah korban persembahan ekaristi atau perjamuan kudus. Ya, seperti yang kita sama-sama lakukan itu korban perjamuan kudus. Tapi ada korban diakon, diakonia. Jadi itu korban di mana jemaat memberi persembahan, membawa makanan, minuman. Untuk apa? Untuk saling berbagi, sharing kepada yang lain, khususnya kepada orang-orang yang miskin. Kalau dalam hukum Taurat, korban-korban yang banyak tadi dilakukannya itu ada rentan waktunya saudara. Ada dilakukan setidaknya 3 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Dan dibawa ke bait Allah, ke rumah Allah. Tetapi di dalam iman Kristen, sejak mereka mengenal Kristus Yesus, korban persembahan bukan lagi dilakukan 1 tahun atau 3 tahun, atau dilakukan harus di bait Allah, terus menghadap ke hadirat Allah di rumah Tuhan. Tetapi dilakukan seminggu sekali, bahkan hampir setiap hari mereka lakukan itu. Dan mereka bisa memberi berbagi sharing satu dengan yang lain. Itu korban persembahan. Ada sebuah perubahan. Apakah ini sesuatu yang baru? Bukan, ini adalah sesuatu yang lama. Bangsa Israel sejak di zaman Nabi Amos pun sudah diingatkan. Sejak zaman Daud pun sudah diingatkan. Ya, sama-sama mereka melakukan hukum Taurat, memberi korban persembahan saudara. Tetapi Tuhan ingatkan, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Harus kembali seperti aslinya, seperti awalnya. Seperti yang lama, seperti yang dulu. Bagaimana memberi korban persembahan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan mentaati Tuhan, mentaati perintahnya, hidup yang mentaati perintah-perintahnya. Nah itu sebabnya Rasul Paulus berkata di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ini firman dikembalikan lagi seperti semula. Ketika Adam, Henok, Nuh, ketika Ayub, ketika Abraham, di mana pada zaman itu belum ada hukum Taurat berlaku, ya, belum ada aturan-aturan hukum harus bawa ini bawa itu. Tapi mereka di sana, orang-orang ini yang hidup jauh sebelum hukum Taurat, mereka justru mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, belum ada gereja saat itu, belum ada rumah ibadah, saudara, belum ada.
Seseorang yang dianggap sebagai imam besar atau seorang nabi atau seorang pemimpin agama seperti zaman Israel ada sejak zaman Musa. Mereka tidak ada, tapi mereka lakukan hidup mereka. Membawa korban syukur kepada Tuhan. Kenapa kok bisa dilakukan, saudara? Padahal belum ada hukum Taurat saat itu. Dasarnya adalah satu, karena mereka telah merasakan dan menikmati anugerah, kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana Nuh selamat sekeluarga, di antara bangsa-bangsa yang lain, di antara manusia yang lain, hanya 8 orang mereka selamat. Itu anugerah yang tak terkira, yang tidak bisa dibalas, tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli, saudara. Berdasarkan anugerah kemurahan itulah, ada rasa syukur hidup apa yang dia bisa berikan untuk Tuhan. Tanpa mengharapkan imbalan. Tanpa mengharapkan pahala, tanpa mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Mengapa? Karena sudah terima yang lebih besar dari pahala, yang lebih besar dari sekedar berkat, yaitu anugerah kasih karunia. Amin, saudara. Itulah sebabnya Paulus ingatkan di ayat 1, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, ketika engkau merasakan dan menikmati anugerah Tuhan, ketika engkau menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidupmu, maka itulah yang akan membawa perubahan dalam hidupmu. Perubahan yang seperti apa? Engkau hidup seperti yang Tuhan mau. Kembali seperti para tokoh-tokoh imam dulu. Tokoh-tokoh iman zaman dulu. Kembali seperti para orang-orang yang takut akan Tuhan seperti dulu. Di mana mereka melakukan korban syukur, beribadah. Dasarnya adalah karena kasih karunia. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Bukankah kita dan Anda semua di ruangan ini, Anda semua yang menyaksikan ini, Yesus Kristus adalah sang anugerah dari Allah Bapa di surga. Yesus Kristus adalah anugerah terbesar yang Tuhan beri buat Anda dan saya. Karena Yesus Kristus sudah memberikan anugerahnya, telah mengampuni kita, telah menerima kita, melayakkan kita, dan Dia menyertai Anda dan saya sampai hari ini. Itulah yang membuat dasar Anda dan saya beribadah. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, yang terakhir, perubahan yang bagaimanakah yang Tuhan kehendaki? Kembali ke Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan bilang begini, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang kedua, perubahannya adalah kita ingin mengharapkan masa depan yang baru. Kita ingin mendapatkan kehidupan ke depan yang lebih baik daripada hari ini. Kalau yang pertama adalah kita berubah untuk kembali seperti aslinya. Seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Ya, dan tidak dirubah oleh zaman, tidak dirubah oleh setiap keadaan. Zaman boleh berganti, tapi prinsip hidup seperti yang dulu, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Jangan sampai berubah, tetap konsisten, lakukan itu, saudara. Ini penting sekali, saudara. Tetapi yang kedua ini adalah perubahan untuk ke depan, yang lebih baik lagi. Untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sana, yang lebih mulia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan perubahan itu? Paulus mengingatkan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini, segala kehidupan di dunia ini, saudara, percaya atau tidak, zaman makin berganti zaman, situasi makin berganti situasi, ada saja perubahan-perubahan terjadi di dunia ini. Betul nggak? Biasanya sesuatu yang baru itu kan, kalau ada slogan yang baru itu lebih menarik, ya, produk baru, barang baru, suasana baru, betul nggak? Model baru, itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Jadi banyak sekali dunia ini menawarkan sesuatu yang baru, TV baru, sepatu baru, baju baru. Makanya saudara di situasi keadaan pandemik begini, ya toko-toko online laris manis. Kenapa? Ya karena banyak sekali hal yang baru, apalagi diskon-diskon baru, ya. Ya itu sesuatu yang baru karena kita ingin mendapatkan sesuatu untuk kita dapatkan, mungkin produk atau barang yang lebih baik untuk kita pakai, yang berguna untuk di kemudian hari. Tetapi Alkitab juga punya istilah baru lagi, saudara. Namun bukan dalam bentuk baru dalam arti barang-barang, produk, jasa atau apapun. Baru dalam hal ini apa, saudara? Soal ada perubahan yang baru dalam bentuk kita menjadi manusia yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru, roh yang baru,
manusia yang baru. Itu lebih bicara tentang bagaimana kita hidup semakin hari semakin penuh dengan pertobatan, semakin hidup seperti Yesus Kristus, semakin hari kehidupan kita semakin dibaharui, batiniah kita semakin dibaharui hari lepas hari. Itulah yang akan membuat hidup saudara dan hidup saya semakin mulia di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di situasi keadaan pandemik seperti ini, ada perubahan yang terjadi. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Yang pasti akan ada perubahan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan perubahan. Perubahan yang membawa Anda dan saya ketidakpastian. Selalu berganti silih berganti, saudara. Ya, tetapi satu hal yang menjadi prinsip kita supaya kita menjadi manusia yang mulia. Marilah perbanyak perubahan dalam batiniah kita. Bukan berarti kita tidak perlu barang-barang baru. Bukan berarti kita tidak membutuhkan produk-produk baru. Bukan berarti kita tidak perlu rencana-rencana baru untuk menapaki hari depan. Bukan saudara. Tetapi apalah gunanya kalau kita punya mobil baru, rumah baru, kita punya barang yang baru. Tapi hidup tidak dalam pertobatan. Apalah gunanya saudara, kita memiliki sesuatu yang baru, pekerjaan yang baru, bisnis yang baru. Mungkin kita bisa mendapatkan kekayaan baru, penghasilan yang baru. Tapi kalau kita sendiri batiniah kita semakin hari semakin merosot. Apalah gunanya saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua, mari hiduplah dalam kemuliaan. Artinya apa? Perubahan. Perubahan yang bagaimana? Yang pertama, Anda dan saya berubah untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan Tuhan dari sejak dulu. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dari sejak dulu. Anda dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Anda dan saya adalah manusia yang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Anda dan saya adalah manusia yang hidup taat dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Jauh lebih penting dari sekedar korban bakaran atau persembahan kita. Yang kedua, mari kita hadapi dunia ini yang penuh dengan perubahan, yang selalu ada hal yang baru terjadi. Kita bisa ikuti, kita bisa jalani. Tapi pastikan bahwa hidup kita pun tetap ada dalam pertobatan. Tetap ada dalam kekudusan, tetap ada dalam ketaatan, tetap ada manusia batiniah yang makin dibaharui, tetap kebergantungan kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang penuh kasih. Amin saudara. Semoga renungan firman dan kebenaran firman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi semangat, bisa menjadi penuntun kita untuk kita semakin dimuliakan Tuhan, semakin hidup dalam kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Itulah yang menjadi alasan kami, sehingga kami rela berbuat apapun yang terbaik untuk Engkau. Bahkan tubuh kami sebagai korban persembahan bagi-Mu. Bapa, kalau tubuh kami bisa kami persembahkan bagi-Mu, kami yakin hal-hal yang lain kami bisa berikan untuk menyenangkan hati-Mu. Tapi ingatkan kami Tuhan, dengan anugerah-Mu yang begitu besar, membuat kami pun rasa malu, rasa enggan, rasa segan. Kalau kami menuntut lebih, kalau kami mengharapkan sesuatu dari Engkau Bapa. Karena kami percaya, kalau anugerah-Mu yang tidak bisa kami beli, anugerah kemurahan-Mu yang tidak bisa kami bayar, itu Tuhan beri kepada kami. Kami percaya Tuhan hal yang lain Tuhan bisa berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Yesus Kristus yang telah mati memberikan nyawanya bagi kami. Itu adalah anugerah yang terbesar. Kalau nyawa-Mu saja Tuhan Kau berikan, kami percaya Engkau pasti sanggup memelihara kami, memberikan yang terbaik apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Tolong hati kami agar tetap seperti semula, agar tetap tidak berubah, agar tetap konsisten. Reformasi itu tetap ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang menawarkan begitu banyak godaan-godaan dan perubahan-perubahan baru yang membuat kami bisa jatuh. Bantu kami Roh Kudus untuk kami tetap teguh seperti tokoh-tokoh iman yang telah terbukti di Alkitab. Biarlah kami menjadi generasi penerusnya. Biarlah kami membuktikan bahwa kami adalah umat pilihan Allah yang terus menyatakan
anugerah kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan bantu kami juga Tuhan untuk menghadapi dunia ini yang penuh dengan perubahan demi perubahan, yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak hal yang ditawarkan, hal baru di dunia, tapi ingatkan kami Tuhan, sekalipun kami masih ada di bumi, sekalipun kami masih hidup dalam dunia ini, mampukan kami supaya kami tidak serupa dengan dunia ini, tapi ada pembaharuan budi, ada pembaharuan batin, ada pembaharuan roh, ada pembaharuan hati, sehingga hidup kami, ketika kami diberkati Tuhan, ketika kami berlimpah-limpah, ketika kami menikmati segala hal yang ada di dunia ini, kami tetap bisa taat pada firman-Mu. Demikian juga ketika kami jatuh, kami hancur, kami mungkin terpuruk, kami mungkin dalam kesulitan, kami dalam penderitaan, kami dalam keadaan yang susah sekali, kami pun tetap taat dan menyembah Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, ucapan syukur kami. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sudah usai, tapi kini waktunya Anda dan saya, mari kita belajar, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman Allah yang barusan kita dengar. Saya percaya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kondisi pandemik seperti ini Tuhan masih bisa dan Tuhan pasti bisa untuk memuliakan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Asalkan mari kita tetap hidup di dalam perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Saya yakin kalau kita tetap menjaga itu, maka kita akan nikmati kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan untuk kita semua. Mari angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Allah Bapa kita di surga. Karena Dialah sumber berkat kita kini dan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua, atas keluarga kita semua, mulai hari ini sampai seterusnya. Dan lewat berkat-berkat Allah yang diberikan ini, membuat saudara dipelihara, tidak kekurangan dan tidak kelaparan. Lewat berkat-berkat Tuhan ini, membuat kehidupan saudara dilindunginya, dijauhkannya dari mara bahaya niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Lewat berkat-berkat Tuhan ini, membuat kehidupan saudara semakin melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Mujizat berkat berlimpah Tuhan nyatakan. Lewat berkat-berkat ini juga membuat Anda tetap setia, tetap taat, tetap reformasi, tetap ada pembaruan batin, tetap menyembah Tuhan, tetap taat kepada Tuhan sekalipun doamu belum terkabul, sekalipun apa yang kau kehendaki belum Tuhan jawab, tetaplah taat dan setia. Lewat berkat-berkat Tuhan ini saudara, membuat saudara semakin hidup dalam perkenanan Tuhan, tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap berjalan lurus di jalan yang benar. Dan lewat berkat-berkat Tuhan ini ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tenang, tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Allah Immanuel bersama kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.